Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah dengan pengajar praktek Ibu Ari Tri Nuryanti, Sarjana Pendidikan, dan fasilitator Ibu Rianingsih. Ya, saya Adi Nurrohman dengan pengajar praktek Bapak Ari Solhan, Sarjana Pendidikan, dan fasilitator Ibu Rianingsih. Dan saya Zide Kantoro dengan pengajar praktek Ibu Ari Nuryanti dan fasil Ibu Rianingsih. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perekaman video untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu kami akan melakukan praktek coaching dan supervisi. Oke, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Pak Idi. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bilang nih, ya, siap coaching ya hari ini ya? Jawab siapa? Ya. Jadi tadi saya dengar Pak Yudi akan melakukan coaching ya nanti terhadap Bu Anis ya. Barangkali ada permasalahan yang butuh untuk tersolusikan gitu. Ya. Nanti izin Pak Yudi, jadi di sini nanti saya akan menjadi observer pada coaching kali ini. Jadi nanti saya akan bersamai selama Pak Yudi melakukan coaching dengan Bu Anis. Ya. Oke, ini sebelumnya saya perlu untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama ini terkait dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian pada coaching yang akan dilakukan Pak Yudi nanti. Gimana Pak Yudi? Rubrik penilaiannya nanti bagaimana? Iya Pak. Untuk coaching hari ini nanti yang akan saya nilai itu apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum gitu. Terus dan apakah itu nanti juga apakah sudah sesuai juga dengan sesuai dengan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Dan juga bagaimana nanti coach tersebut ya itu akan merespon gitu, Pak. Dan menanggapi pertanyaan dari saya sebagai coach. Oke, itu ya. Sudah disiapkan ya saya. Nanti diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching gitu nih Pak. Oke, kemudian ini pertanyaan berikutnya Pak Yudi. Kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Pak Yudi kembangkan pada coaching hari ini? Iya Pak, yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini Pak, itu ini Pak mengenai mendengarkan aktif, ya, present dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, gitu ya. Kemudian kira-kira dari dua hal tersebut kompetensi mana yang secara spesifik begitu ingin dikembangkan lebih begitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan secara aktif dan juga mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi dua hal itu tadi ya. Iya. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Ya. Pak Idi, kemudian ini yang tadi Pak. Iya Pak. Indikatornya apa nanti? Jadi indikator yang Pak Yudi harapkan untuk tercapai pada coaching dengan Bu Anis nanti. Ya, indikator yang ingin saya harapkan ya Pak, yaitu coach nanti dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi satu masalah gitu Pak. Jadi nanti dia akan menjawab dan menemukan solusi dengan sendirinya. Iya, ya tentu dengan alur cerita tadi ya Pak. Iya, yang sudah alur cerita disampaikan tadi. iya. Ya, ya Pak Idi, saya kira itu dulu. Nanti kita bisa lanjut di observasi. Nanti saya izin untuk mendampingi di sebelah sini. Oh, berarti nanti di samping saya. Iya, gitu nih Pak Idi. Oke. Ya, mari. Sekarang lanjutkan. Iya, langsung. silakan. Selamat pagi Bu Anis. Pagi Pak Yudi. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik Pak, tapi rada pusing. Lagi ada ini nih kendala gitu di pekerjaan saya Pak. Oke, kita langsung saja Ya, coaching hari ini. ya, siap Pak. Silakan. Ya. Kalau hari ini tuh saya mau sharing gitu ke Pak Yudi karena saya ada kendala di pembelajaran di mana peserta didik itu atau murid-murid saya itu kalau pas pelajaran nih mereka diskusi oke gitu, tapi pas presentasi itu apa ya? Saya nggak tahu ini istilahnya kemampuan atau mungkin motivasinya ini masih kurang Pak. Jadi saya mau siapa tahu gitu datang ke Pak Yudi terus ada sharing-sharing kita bisa dapat atau saya dapat solusi dari masalah ini. Ya, betul. Oke, saya menghargai kejujurannya Bu Anis. Iya. Oke, mari ini kita jadikan diskusi ini Iya. menjadi solusi bersama. Ya. Apakah ada hal yang khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Kalau saya ini sih Pak tadi yang tantangan dalam pekerjaan ya untuk memotivasi peserta didik agar mereka lebih aktif dalam presentasi Pak. Mereka kalau disuruh presentasi gitu gini, kamu aja yang maju, kamu aja yang maju gitu. Padahal kan kelompok kan harus maju semua, tapi yang presentasi tuh lo lagi gitu Pak. Jadi saya tuh harapannya semua siswa tuh bisa presentasi, nggak cuma itu terus. Oh gitu. Jadi saya tahu permasalahannya. Oke, langsung saja ke sesi tanya jawabnya. Iya Pak. Apa namanya ini? Barangkali Pak Yudi punya ide gimana sih biar saya bisa memotivasi peserta didik. Meningkatkan kemampuan presentasi mereka gitu di depan umum. Oh gitu. Oh ya, sebelum itu gini. Terus Bu Anis ini apa tujuannya untuk sesi coaching hari ini? Iya Pak, saya hari ini datang ke Pak Yudi rencananya ingin berbagi dan barangkali dapat solusi dari permasalahan saya agar peserta didik itu mereka mau presentasi di depan umum. Jadi masih ada kendala Pak, anak-anak itu masih yang pas presentasi tuh kok nggak mau gitu, jadi yang presentasi tuh itu terus. Baik. Terus apa definisi tujuannya Bu Anis yang Bu Anis inginkan? Jadi saya berharap dengan kita ngobrol bareng ini anak-anak itu lebih percaya diri, kemudian mereka secara public speaking itu bagus gitu harapannya. Jadi ada motivasi mereka untuk mau melakukan presentasi di depan umum. Bagus. Terus apa Bu ukuran keberhasilan pada sesi ini hari? Ya, kalau menurut saya sempat terpikir sih Pak bahwa siswa kalau presentasi bagus itu mereka maju ke depan kemudian membawakan materi yang dipresentasikan itu dengan lancar tanpa rasa gugup. Iya betul, sama audiens ya teman-teman yang lain itu mereka yang excited gitu Pak, yang apaan sih itu gitu. Jadi ada feedback positif gitu dari teman-temannya. Oke. Sekarang ini mari kita langsung ke tahap identifikasi saja ya. Terus apa yang membuat Bu Anis itu merasa kesulitan gitu, dalam melakukan presentasi? Iya, kalau menurut saya pas presentasi itu kecenderungannya sering gugup. Jadi anak-anak itu apa? Kebanyakan ini Pak. Terus ngeblank. Terus habis itu gitu terus bisik-bisik sama temannya. Jadi mereka itu kayak nggak fokus gitu. Terus apa ya itu sering lupa kata-kata pas presentasi Pak. Bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana itu perasaan kayak gitu bisa muncul itu? Saya yakin untuk pasti mereka tuh ada rasa takut, gugup, terus ini nih kan audiensnya banyak nih gitu kan. Nah mereka kan ya kita perlu pahami ya kalau
belum pernah jam terbangnya tinggi terus presentasi di depan itu pasti ada rasa gugup karena dilihat oleh banyak mata, dan tatapan mata itu kadang-kala bagi beberapa orang jadi kayak horor gitu. Kayak, apa dilihatin sih gitu. Paham. Baik, Pak. Terus bagaimana menghadapi itu situasi tersebut pada saat itu? Iya, saya pikir ini ya harus banyak-banyak apa ya istilahnya ya, refleksi, kemudian merenung, kemudian menyusun sebuah pemahaman yang lebih terkait ini apa namanya bagaimana mengelola sebuah presentasi yang baik gitu. Jadi ada apa ya istilahnya ada rencana-rencana yang harus dilakukan sebelum presentasi. Oke, kita di sini kita akan bersama-sama ya untuk mencari suatu solusi lah untuk depannya. Terus apakah ini ada hal yang ingin Ibu Anis tambahkan? Iya, barangkali ini jadi semacam ini ya tambahan kalau bisa gitu ya. Ketika presentasi itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga rasa percaya dirinya makin meningkat, kemudian terampil saat presentasi dan apa ya? Saya yakin sih dengan cara ini apa ya? Inilah apa presentasi itu bisa lancar itu. Jadi memang apa rasa percaya diri itu harus ditanamkan dulu ya menurut saya loh Pak. Saya harus banyak-banyak latihan. Itu baik. Terus apa rencananya Bu Anis lah untuk mencapai tujuan presentasi yang baik yang Bu Anis inginkan? Ya, ini Pak, barangkali ini sempat terpikir untuk membuat sebuah presentasi yang bagus itu paling enggak saya harus siap materi presentasi yang baik. Kemudian bisa ini ya latihan presentasi gitu. Jadi kadang-kala jatuhnya mau presentasi agak-agak ngedon itu karena dilihat oleh banyak orang. Jadi sebelum dilihat oleh banyak orang saya mau melihat diri saya sendiri dulu nih di depan cermin gitu. Terus apa yang berikutnya saya minta tolong sama teman atau mentor yang sudah berpengalaman dalam bidang presentasi. Baik. Terus adakah prioritas Bu Anis untuk memiliki rencana aksi yang Bu Anis inginkan? Iya, kalau secara prioritas ini Pak, mempersiapkan materi presentasi dulu ya. Dipersiapkan dulu dengan baik, kemudian berlatih di depan cermin dan tentu saja memupuk rasa percaya diri biar paham atau kuat dalam materinya. Jadi latihan terus gitu Pak biar nggak gugup gitu. Iya. Terus apa strateginya Bu Anis itu untuk mencapai tujuan presentasinya biar lebih bagus? Ya. Menurut saya sih banyak-banyak nyari referensi ya Pak ya. Kayak sekarang kan eranya era digital nih ya. Kita bisa nonton di YouTube, kita bisa lihat mendengarkan secara di podcast bagaimana orang-orang itu membawakan sebuah materi dengan bagus, tidak hanya secara suara tapi juga secara gerak tubuh, karena kalau presentasi kan nggak boleh kaku ya Pak, harus relax gitu. Kalau kaku udah ada yang ngeblank satu salah gitu udah salah semua gitu. Jadi saya harus berencana untuk meminta feedback yang konstruktif. Jadi pas saya latihan itu ada orang yang melihat gitu, sebelum tampil di depan umum. Gitu ya. Oke. Terus gini Bu, ada langkah-langkah nggak biar rencana yang terstruktur gitu, biar pada fokus atau bisa membantu Bu Adi untuk mengatasi itu tadi tantangan dalam presentasi biar lebih efektif? Apa ya? Kayaknya saya langkah-langkahnya yang pertama adalah nyusun ini dulu Pak. Apa itu? Ya apa? Apa ya? Nah ini yang belum terpikirkan sama saya Pak. Harus dipikirkan. Iya sih. Langkah-langkahnya kita kan tadi sudah jalan ya kan. Oh iya, jadi kayaknya saya butuh nih Pak rencana aksi yang terstruktur, kemudian fokus untuk
menghadapi kendala dalam presentasi gitu. Jadi harus banyak-banyak ini aja mungkin ya, apa latihan ya Pak ya. Iya. Mm-mm. Gitu. Terus apa Bu? Komitmennya Bu Anis untuk rencana aksi ini biar berjalan dengan baik ya? Iya, kalau saya berpikir membangun komitmen ini adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih, dan tentu saja sebelum tampil di depan umum tampil dulu di beberapa teman, dan itu meminta ini semacam saran yang konstruktif gitu, kurangnya apa, terus lebihnya apa, kayak gitu. Terus siapa Bu? Dan apa yang membantu Bu Anis lah Iya. untuk menjaga komitmennya Bu Anis biar bisa bagus lebih? Tadi ini sih minta bantuan Pak kalau saya ke teman-teman ataupun mentor ya, tapi kalau mentor ini deh bayar gitu. Jadi Ya. mungkin ke teman-teman yang lebih ahli aja Pak gitu. Jadi meminta mereka untuk melihat presentasi, kemudian memberikan feedback, terus dan saya percaya gitu bahwa dukungan dari teman-teman itu akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan untuk presentasi ke depannya. Oke. Terus bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Ya. Saya bersyukur banget bisa sharing sama Pak Yudi terkait kendala dalam ini ya, proses presentasi, Ya. baik saya maupun anak-anak gitu, dan ini barangkali bukan barangkali ya, harus gitu, harus Ya, latihan merubah, Pak. Iya. presentasi, kemudian cari feedback sebanyak-banyaknya, dan ini lebih terbuka aja sama saran dari orang-orang gitu. Jadi harus merasa kurang terus gitu biar lebih baik gitu kegiatan. Dan tentu saja kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara ya Pak ya, tapi Iya. harus jadi sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam upaya tadi komunikasi yang efektif. Bagus sekali. Oke, semangat ya Bu Anis. Iya. Ya di sini hanya saya bisa memberikan support ya supaya nanti ke depannya presentasinya menjadi lebih baik. Iya. Ya, terima kasih Pak Yudi sudah mau berbagi, mau sharing gitu. Saya lega banget nih udah dapat semacam insight baru. Oh, ini pokoknya harus kayak gini, nggak boleh malu tampil di depan umum, dan anak-anak juga nanti otomatis mereka juga akan ngikutin. Kalau gurunya bagus, muridnya pasti juga bagus. Makasih Pak Yudi. Sama-sama. Oke, boleh balik. Ya, assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak. Mana kabarnya setelah selesai coaching? Ya alhamdulillah Pak, lega Pak. Lega ya? Oke, lega. Wah. Ya, alhamdulillah Pak Yudi. Hari ini Pak Yudi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Anis ya. Iya. Ini sebagai penutup ya, pada sesi coaching hari ini. Ada beberapa pertanyaan Pak Yudi yang barangkali perlu untuk kita diskusikan Pak Yudi. Iya. Ya, yang pertama Pak Yudi, setelah melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Pak Yudi lakukan yang sesuai dengan indikator yang tadi ingin dicapai di supervisi Pak Yudi? Oke, untuk dalam coaching hari ini Pak, saya tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab gitu. Sehingga alur tersebut bisa menjadikan coach itu untuk menggali potensi dan menemukan solusi-solusi. Itu yang Ya, berarti indikator yang tadi diharapkan tercapai sudah tercapai Pak Yudi ya? Iya. Yang pertama tadi ya, indikatornya adalah coach sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan itu Pak Yudi. Ya, sebenarnya ini mohon maaf Pak Yudi, jadi tadi saya sudah bersamai Pak Yudi ketika coaching, kemudian saya ada sedikit catatan-catatan yang barangkali perlu ya untuk saya sampaikan gitu. Tadi ketika Pak Yudi
menjadi coach itu menurut saya sudah sangat bagus ya, sudah sesuai dengan alur tirtanya, tujuan dan sebagainya, sampai kemudian tanggung jawab, kemudian coach sudah berhasil untuk menemukan solusinya sendiri ini. Tapi ada satu hal Pak Yudi, yaitu ini menurut catatan saya tadi, Pak Yudi kurang hadir secara penuh gitu Pak Yudi. Jadi tadi ketika melakukan coaching itu sepertinya fokus Pak Yudi itu masih ada yang terpecah gitu. Jadi belum sepenuhnya hadir ya, mendengarkan keluh kesah si coaching, kemudian akhirnya ada hal-hal yang barangkali terlewatkan gitu ya. Kehadiran penuh itu saya kira menjadi catatan Pak Yudi. Barangkali nanti setelah coaching, kemudian nanti ya lain waktu ketika Pak Yudi akan mengadakan coaching lagi, itu Pak Yudi bisa benar-benar hadir penuh gitu untuk si coaching. Itu kan salah satu hal yang sangat krusial. Oke, itu maaf ya, ini catatan saya tadi ketika Ya mungkin ini bagi saya pertama kali kita melakukan coaching sama teman rekan sejawat. Jadi mungkin ada mungkin ada sedikit mungkin canggung karena kita dalam berkomunikasi ya seperti biasa lah Pak. Kita ya saya sangat bersyukur ketika ada teman rekan sejawat itu mau mengutarakannya dengan jujur sama guru apa yang menjadi permasalahannya, sehingga bisa sampaikan pada saya sebagai coach. Iya Pak Yudi. Selanjutnya setelah ini nanti setelah melakukan coaching tadi apa Pak Yudi yang kira-kira ingin Pak Yudi kembangkan lagi gitu? Selain tadi yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan lebih ya, sesuai dengan indikator yang akan dicapai tadi. Kira-kira apa yang akan dikembangkan lagi? Ya itu Pak, semoga nanti ke depannya mungkin saya akan lebih baik lagi dalam melakukan coaching, baik dari kehadiran tadi ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti coaching ini ya bisa kayak ada misteri lah, kehadiran penuh antara coach dan coaching gitu. Biar ada klop, saling nyambung dan nyaman gitu, sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti sebagai coach itu bisa berasa nyaman dan bahkan bisa menemukan solusi apa yang menjadi masalah dia. Iya, oke Pak Yudi ya, semoga nanti pada coaching berikutnya itu sudah apa yang akan dicapai ya, dan nanti tadi bisa tercapai, dan semoga nanti Pak Yudi bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, saya kira itu cukup Pak. Iya Pak. Saudara ini kita tutup dengan alhamdulillah. Ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Nah ini saya dengar Pak, hari ini Pak Adi mau melaksanakan coaching sama Pak Yudi, karena Pak Yudi ada beberapa kendala gitu ya dalam pekerjaannya gitu. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu gitu, nanti kalau misalkan saya ikut mendampingi Pak Adi dan Pak Yudi dalam proses coaching, nanti saya bantu untuk ini ya melihat gitu bagaimana proses Pak Adi mengcoaching Pak Yudi. Nah sebelumnya saya mohon maaf gitu, ini karena proses coaching ya, ada beberapa hal yang barangkali bisa kita diskusikan dahulu gitu sebelum proses coaching. Nah kalau menurut Pak Adi terkait ini Pak, kan kalau mau coaching pasti ada rubrik penilaiannya gitu. Nah dari Pak Adi sendiri rubrik penilaiannya bagaimana Pak untuk coaching hari ini?
Ya Bu. Ini sudah saya siapkan ya nanti untuk coaching dengan Pak Yudi. Iya. Itu nanti saya sudah menyiapkan listriknya. Jadi nanti yang akan saya nilai itu adalah yang pertama kesesuaian dengan alur kita. Jadi apakah nanti sudah sesuai, sudah ada semua atau belum sesuai langkah-langkahnya atau belum, begitu. Kemudian yang kedua adalah nanti terkait kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh si coach itu apakah sudah hadir secara penuh di situ atau masih berambian dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pertanyaan berbobot dan tentu saja nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Baik, jadi rubrik penilaian dari Pak Adi sudah punya rencana ya. Ya. Terus berikutnya Pak Adi yang kedua, kompetensi apa yang akan Pak Adi kembangkan pada coaching hari ini bersama Pak Yudi? Ya, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah memberikan pertanyaan berbobot itu, kemudian juga presence ya, kehadiran penuh itu, kemudian yang terakhir nanti juga terkait dengan mendengarkan aktif. Baik, sudah bagus ya. Terus pertanyaan berikutnya, mohon maaf nih Pak Andi karena kita harus ini ya, ada semacam praobservasi dulu ya sebelum coaching. Jadi biar nanti pas proses coachingnya tuh benar-benar matang. Nah, berikutnya kalau menurut Pak Adi, kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin Pak Adi kembangkan atau pengen diobservasi pada proses coaching hari ini, Pak? Ya, kalau saya yang ingin saya kembangkan gitu ya, itu tadi sudah saya sebutkan 3 tadi ya, tapi satu hal yang saya sangat ingin untuk dikembangkan adalah terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot agar nanti bisa membimbing menuntun coaching itu untuk dapat menemukan solusinya sendiri begitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot di identifikasi masalah itu saya harap nanti bisa bisa berkembang begitu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, baik. Berikutnya Pak Adi, satu pertanyaan lagi ini karena sedang mengcoaching orang nanti ya, rencananya akan mengcoaching Pak Yudi, pasti kan ada semacam indikator ketercapaian nih. Kalau menurut Pak Andi, indikator ketercapaian dari proses coaching atau yang ingin diharapkan dari Pak Adi itu bagaimana Pak? Ya tentu saja nanti coaching itu diharapkan akan menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri gitu ya, dengan bantuan alur Tirta itu tadi. Jadi nanti saya akan memandu dengan alur Tirta, kemudian harapannya di akhir coaching akan menemukan jawabannya sendiri, akan menemukan solusinya sendiri. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini semoga percakapan kita praobservasi bisa menuntun lebih baik di proses coachingnya bersama Pak Yudi. Nanti silahkan Pak Adi langsung ini ya bisa meng-coaching Pak Yudi, dan nanti saya mohon izin untuk duduk di sampingnya Pak Adi. Oke, ya siap. Ya, terima kasih Pak Adi. Siap. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Yudi. Monggo. Gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, alhamdulillah. Saya senang ini mendengarnya Pak Yudi sehat ini. Gimana? Ini kok jalur gunung ada hal yang perlu dibantu atau bagaimana Pak? Nah, itulah Pak. Sebenarnya saya ingin cerita karena memang saya hari ini ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Karena sekarang kan sedang sibuk-sibuknya administrasi sekolah dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Adi ada waktu nggak? Ya, aman Pak Adi. Gimana? Apa yang bisa saya bantu ini? Nah, itu Pak. Tidak mengganggu ini Pak Adi. Terima kasih. Ini ada yang saya bicarakan Pak. Mohon maaf loh Pak. Jika nanti saya mengganggu kesepitan. Wah, tidak. Aman Pak Adi. Monggo silakan. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak. Sama ya Pak. Oke, jadi begini Pak Adi. Beberapa hari ini di belakang itu saya sering tidak nyaman.
pikiran saya itu nggak bisa tenang, bahkan tidur pun saya tidak nyenyak, pikiran terus. Sebelum kita lanjut Pak Yudi, jadi ini apa ini yang akan kita capai dari pembicaraan kita ini kira-kira ini? Apa ya Pak? Apa? Jadi begini Pak Adi, ya paling tidak itu saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan semuanya pada Pak. Berarti apa ini yang bisa saya bantu Pak Yudi untuk mendapatkan untuk Pak Yudi bisa mendapatkan kenyamanan kembali itu apa? Ya intinya saya berharap semoga saya mendapatkan solusi dari masalah ini. Oke. Selain mendapatkan solusinya mungkin ada hal lain Bu yang mau dicapai? Ya berharap lebih baik dan saya bisa tenang Pak, biar tidak kepikiran terus. Ya. Itu ya Pak Yudi ya. Iya. Jadi nanti semoga setelah kita melakukan pertemuan ini nanti akan mendapatkan pemecahan dari apa yang Pak Yudi alami yang menjadi masalah di Pak Yudi. Kemudian nanti bisa mendapatkan solusi gitu Pak Yudi. Iya. Oke. Silakan. Dari mana ini Pak Yudi? Gini Pak, silakan. Kan pada waktu itu kan ada supervisi ya Pak, dari pengawas pengawas sekolah ya. Pengawas sekolah kan melakukan supervisi di kelas-kelas. Nah, gitu. Nah pada waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Ya. Supervisi yang Bu pengawas ya. Bu pengawas kemarin itu Pak ya? Iya. Iya. Gimana itu Pak? Ya sebenarnya sih teguran itu tidak terlalu serius Pak bagi saya, tapi itu buat saya berpikir terus gitu Pak. Ya. Kalau yang terkait supervisi itu saya ingat ya, tapi bagaimana bisa Bapak Yudi mendapatkan teguran itu? Apa masalahnya? Nah itu Pak, Bu pengawasnya itu mengkritik saya Pak mengenai cara kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ketika saya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas pada waktu itu. Barangkali beliau keberatan atau bagaimana? Apa yang menjadi kritikan dari pengawas? Ya, jadi apa ya? Sepertinya beliau itu keberatan Pak. Ketika saya mengajar itu tidak memakai itu loh Pak, buku teks itu. Jadi Pak Yudi tidak pakai buku teks pada saat pembelajaran. Lalu bagaimana tanggapan Pak Yudi terhadap respon Bu pengawas tersebut? Ya pada waktu itu ya saya sampaikan pada Bu pengawas bahwa selama ini itu ketika saya mengajar itu saya selalu menggunakan berbagai sumber, baik dari buku maupun referensi dari internet dan lain sebagainya, banyak. Tapi bagi saya yang penting sesuai dan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Iya. Jadi masalahnya adalah Pak Yudi tidak menggunakan buku teks ya saat pembelajaran gitu ya. Kalau boleh izinkan bertanya barangkali selama ini apa saja yang Pak Yudi lakukan ketika pembelajaran? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Pak. Pada saat saya mengajar di kelas, saya selalu menggunakan berbagai sumber dari buku, internet, dan juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Oke, tetapi tidak menggunakan teks itu. Iya, kira-kira apa alasan Pak Yudi tidak menggunakan teks itu? Ya, kalau menurut saya ya, sumber belajar yang sudah saya gunakan ini, menurut saya itu sudah cukup. Sudah cukup bagi murid-murid.
dan juga bagi saya itu malah membuat murid itu termotivasi. Dan jauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum. Iya. Ya, menurut saya itu sebenarnya sudah bagus ya Pak Didi ya. Karena apa namanya, sudah menggunakan beragam sumber dan sebagainya dari internet dan sebagainya. Tetapi ini Pak Didi, kalau terkait dengan output dari siswa terkait capaian dan sebagainya itu bagaimana Pak Didi? Malah saya kenapa nggak kepikiran ke sana ya. Dan selama ini kan menurut saya memang masih ada itu Pak, beberapa siswa itu yang hasil belajarnya itu menurut saya itu masih kurang maksimal. Kalau dari skala 1 sampai 5 begitu, kira-kira tingkat keberhasilan siswa itu dengan pembelajaran yang Pak Yudi lakukan selama ini itu skala berapa Pak? Kalau 1 sampai berapa? 5. Iya. Kemungkinan kalau saya rasa itu di angka yang ketiga, 3. Angka 3 ini. Iya. Kira-kira perlu ditingkatkan apa tidak Pak? Ya pasti Pak. Pak saya tingkatkan jadi ya mungkin dari 3 skalanya berubah jadi 5. Pengennya sih gitu Pak. Ya mungkin dengan menggunakan buku teks sumber belajar itu barangkali bisa menjadi apa ya, salah satu mungkin solusi ini bisa solusi di tadi. Nah betul Pak Yudi. Barangkali itu yang diharapkan oleh ibu pengawas ya Pak ya. Dengan menggunakan buku teks itu, kemudian itu akan mengisi apa barangkali gaya belajar yang lain, terus kemudian mengisi, menyesuaikan lagi dengan kurikulum dan sebagainya. Kemudian apa harapan dari ibu pengawas barangkali seperti itu ya Pak. Jadi agar sumber belajar itu juga dapat menggunakan buku teks begitu ya. Seperti yang jenengan sampaikan tadi. Iya Pak. Iya benar itu Pak. Saya pikir itu ada benar di situ Pak. Kalau kita mungkin harus sertakan juga sumber belajar tentang teks tadi. Iya, Pak. Jadi ini Pak, setelah diceritakan ini, cerita ini, sekarang bagaimana perasaannya dengan? Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih ya Pak. Ya, paling tidak ini terus terang ya, saya agak merasa nyaman, tenang, lega gitu lah. Yang dimana tadi itu mengganjal di pikiran saya, di hati saya, yang selama ini hampir tiap malam itu pikiran sehingga apa ya, bahkan pekerjaan rumah itu saya terbengkalai. Wah ya, berarti ini ya Pak ya, sekarang sudah merasa lebih lega ya Pak ya. Sekarang ini kira-kira sudah permasalahannya sudah mendapatkan solusi. Ya sebetulnya ya itu Pak, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah ini masih karena ini ibu pengawas itu menyampaikan hal tersebut itu apa ya, kepada bapak kepala sekolah. Jadi saya apa ya, akan jadi masalah buat saya kemudian hari ini. Iya. Ya jadi jika boleh saya menyimpulkan ya Pak Yudi ya. Jadi Pak Yudi disupervisi oleh guru pengawas, kemudian ada semacam teguran gitu ya dari guru pengawas bahwa Pak Yudi tidak menggunakan buku teks. Kemudian guru pengawas merasa perlu untuk menyampaikan kepada kepala sekolah gitu ya, dan kekhawatirannya nanti akan berlanjut menjadi tidak enak gitu karena atasan dengan bawahan menyambut tidak nyaman. Oke. Kalau menurut saya masalah ini ya berarti Pak Yudi sudah berhasil merefleksi, tadi sudah mengetahui masalahnya apa gitu. Kemudian ini Pak Yudi yang perlu kita gali lagi. Kira-kira apa yang akan Pak Yudi lakukan setelah
mengetahui dulu permasalahannya seperti apa rencana aksi yang akan dilakukan setelah ini. Iya. Saya sih justru berniat menemui beliau nanti untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau nanti akan memberikan solusi pada saya. Ya, saya setuju Pak. Jadi baik istilahnya akan mengawas Pak Kepala. Semoga tidak ada teguran Pak. Ya Pak, saya juga setuju itu Pak. Saya kira itu yang sangat bagus. Oke. Kemudian nanti kaitannya dengan proses pembelajaran Pak Idi. Apa planning Pak Idi? Ya mungkin setelah ini nanti saya akan menggunakan buku teks Pak, sebagai salah satu sumber belajar saya nanti dalam mengajar di kelas. Karena kan tadinya saya tidak menggunakan buku teks tersebut. Dan mengenai sumber belajar yang saya pernah gunakan itu nanti juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada ini luar biasa sekali nih Pak Idi ya. Oke, langkah penyelesaian yang akan diambil saya kira sudah sangat bagus Pak. Saya setuju dengan itu Pak Idi tadi terkait dengan pelajaran tadi Pak. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi ini sekarang saya merasa lega gitu. Karena jujur saya takut ini Pak, salah dalam mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini gitu Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan gitu Pak. Wah, takutnya minta pikiran terus gitu Pak. Apalagi langsung yang mengkritik itu pengawas gitu Pak. Terus sampai ke Pak kepala sekolah. Bahkan parahnya lagi sampai melebar kemana-mana. Terus pikiran sekali. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah lebih lega ya Pak ya. Ya, sekarang terkait dengan rencana aksi yang Pak Yudi sudah pikirkan tadi ya, sudah direncanakan itu tadi. Kira-kira apa tidak lanjut yang akan segera dilakukan Ya. setelah ini? Cepatnya Pak, mungkin akan saya eksekusi. Mungkin tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar akan mengacu pada kurikulum, terus kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, masuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, dan secepatnya juga akan menghadap kepala sekolah gitu, Pak. Dan insya Allah mungkin atau enggak besok atau lusa mungkin saya akan menemui langsung ibu pengawas. Oke, kemudian kira-kira apa dukungan yang diperlukan ataupun siapa yang mungkin bisa membantu Pak Yudi gitu? Terkait masalah ini? Oke. Terkait dengan tadi ya rencana aksi yang sudah Pak Yudi rencanakan tadi. Oh, ya ini ya juga masih dalam pikiran saya sih Pak. Ya saya akan berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, guru dalam guru semata pelajaran, sehingga mungkin barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak, ketika kegiatan belajar mengajar yang saya sampaikan ke siswa itu ada kurangnya atau salahnya. Jadi ya teman-teman serumpun lah atau sejawat dalam sekantor. Ya, saya sepakat Pak Edi. Jadi semoga nanti setelah ini rencana aksi itu dijalankan dan dapat kembali lega dan dapat kembali nyaman, kemudian bisa mengajar dengan nyaman tanpa pikiran resah tadi Pak ya, tidak galau tadi Pak ya. Iya. Oke, semoga setelah ini kemudian kembali tenang bekerja dengan nyaman lagi Pak ya. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi barangkali ya? Mungkin itu saja Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya pada Pak Adi. Dan mohon maaf loh Pak, kebetulan sore ini saya ada jadwal
pembinaan rohis Pak. Oh, masih anu ya? Ini masih aktif ya Rois ya? Iya Pak, di Oh, iya, iya, di iya. Hadro ya. Oh, iya. Iya. Gimana ya? Udah lah, nggak usah diceritain. Yang penting Iya, saya iya, iya. ada kegiatan di Rohis itu Pak. Sore ini Pak. Jadi saya minta izin dulu Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Pak Yudi. Supaya menjadi guru saya selama ini saya terbarukan gitu Pak. Jadi lega biar tidak nanti pikiran terus gitu Pak. Oke, oke. Oke, semoga selamat berkegiatan Pak Yudi. Selamat melanjutkan tugas. Nah, setelah ini semua sudah merasa nyaman gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, oke. Tidak. Selamat sore. Saya Oke. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Anis. Nah, gimana Pak perasaannya tadi habis Ya. coaching dengan Pak Yudi? Ya, alhamdulillah lega. Lega ya, Bisa ya. ini ya melakukan coaching dengan Pak Yudi tadi. Oke, jadi terima kasih sekali tadi saya sudah diperkenalkan untuk duduk di sini. Ini Pak, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sekaligus kita refleksi bersama ya terkait Iya. proses coaching tadi. Kira-kira menurut Pak Adi apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching dan itu menjadi bagian indikator ketercapaian yang ingin Pak Adi kembangkan di coaching ini? Ya, ini mungkin tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Yudi dengan masalahnya tadi ya. Itu saya sudah melaksanakan alur kita dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan sampai kepada tanggung jawab. Itu kemudian si coaching Pak Yudi sudah berhasil untuk menemukan solusinya sendiri, kemudian sudah merasa lega gitu tadi. Baik, terima kasih Pak Adi atas refleksinya. Kemudian kalau boleh saya izin ya, karena tadi saya melihat proses coachingnya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti yang dikatakan Pak Adi bahwa betul sudah menggunakan alur cerita dengan bagus ya. Ini ada yang pertama ada menanyakan dulu tujuan kepada coaching dalam proses coaching itu apa yang akan diharapkan di melalui pembicaraan itu. Kemudian juga ada Pak Adi sudah memantik dengan pertanyaan berbobot identifikasi masalah apa saja yang dihadapi Pak Yudi, kemudian memantik juga dengan pertanyaan-pertanyaan rencana aksi dan juga tanggung jawab serta komitmennya dari Pak Yudi. Ini sudah bagus. Kemudian tadi yang sebelum pra supervisi Pak Adi mengatakan bahwa pengen banget mengemukakan pertanyaan berbobot itu ketika proses coaching. Nah itu saya sudah melihat sudah mulai nampak ya sudah banyak kalimat-kalimat yang itu memantik coaching untuk dia berpendapat. Jadi kalimatnya kalimat terbuka itu sudah bagus dan ada beberapa catatan juga ini yang perlu direfleksikan bersama oleh Pak Yudi Pak Adi dan maupun saya terkait ini Pak ekspresi ketika sedang coaching itu kalau bisa ya ada dengan insight gitu Pak, apa yang semangat gitu ketika mau dengerin coachingnya berbicara kemudian bercerita gitu. Jadi mimik wajahnya mungkin ya lebih terlihat karena tadi saya ngerasa Pak Adi sekedar oh iya kayak gitu dia ya, kurang kayak ini kok kurang antusias sih gitu kalau saya loh ya Pak ya, karena sebagai pihak yang lihat dari sini gitu. Nah itu terus kemudian ini sebelumnya mohon maaf sekali loh Pak, tadi ada sedikit tambahan terkait mimik wajah. Nah berikutnya proses coaching ini pasti kan harus tidak hanya sekali dua kali ya. Nah ini kalau boleh tahu gitu dari hasil coaching tadi apalagi sih yang mau dikembangkan Pak Adi pada proses coaching berikutnya, atau kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan ini dari hasil coaching yang bersama Pak Adi? Ya, terima kasih Bu atas masukannya tadi ya. Barangkali emang itu ya, kurang antusias dalam mendengarkan gitu ya. Ya saya kira ini Bu terkait dengan menurut saya terkait dengan jam terbang gitu ya. Jadi itu barangkali yang akan nanti saya kembangkan. Yang pertama adalah jam terbang, kemudian lebih memahami lagi
lagi dengan alur Tirta itu, menggali lagi diidentifikasi masalah apa yang bisa saya kembangkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita buat begitu. Barangkali itu nanti terutama jam terbang itu saya kira menurut saya sangat penting. Baik Pak Adi, terima kasih sekali kita sudah Pak Adi terutama berkenan untuk melaksanakan coaching, terus kita refleksi bersama, semoga pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik dan tidak berhenti di coaching yang hari ini. Semoga coaching hari ini bisa jadi refleksi bersama ya Pak Adi ya. Terima kasih sekali, saya terima kasih lagi gitu karena sudah diperkenankan untuk duduk di sini kemudian melihat proses coachingnya Pak Adi. Semoga Pak Adi sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melaksanakan coaching tahap awal ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya untuk Bu Anis. Boleh Pak, silahkan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Ya. Baik Pak Yudi, untuk coaching hari ini saya akan melakukan coaching sebelumnya dengan Pak Adi karena ada kendala dalam proses pembelajaran di kelasnya Pak Adi gitu. Jadi dan saya harap dengan adanya coaching ini tentunya ada rubrik penilaian juga. Nah, dari rubrik penilaian ini yang ingin saya nilai apakah proses coaching ini nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada proses coaching, dan tentu saja yang berikutnya adalah bagaimana coach itu mampu merespon pertanyaan saya Pak Adi. Oh gitu. Oke, langsung saja ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya, apa kompetensi yang Bu Anis ingin kembangkan ya, untuk pada coaching kali ini? Iya, kalau saya pribadi pada proses coaching kali ini saya pengen banget saya hadir secara penuh untuk coaching. Kemudian yang kedua memberikan istilahnya bukan memberikan ya, tapi mampu mendengarkan dengan rasa Pak. Jadi saya hadir, kemudian berikutnya tentu saja sesuai dengan alur Tirta ketika melakukan coaching. Oke. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, kalau di coaching pada hari ini saya pengen banget ini kompetensi yang spesifik ya. Saya pengen banget mendengarkan secara penuh ya atau present. Saya hadir benar-benar untuk coaching, mendengarkan, kemudian mampu juga merasakan hal yang sedang coaching bingungkan atau ada kendala dari coaching. Oke. Yang terakhir ya Bu. Ya, Pak. Kemudian untuk indikator yang ingin Ibu inginkan atau indikator yang ingin Ibu capai pada coaching hari ini. Kalau indikator yang saya harapkan dari coaching kali ini, karena tadi saya pengen ada hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, saya pengen agar coaching itu ketika punya kendala itu saya tidak aktif memberikan masukan gitu, tapi solusi atau masukan itu berasal dari coaching sendiri. Jadi coaching bisa menemukan atau mengatasi permasalahan dia sendiri gitu Pak. Oke, itu demikian ya Bu. Iya. Begitu saja, nanti kita langsung melaksanakan coaching ya. Mungkin itu saja untuk sesi observasi. Iya. Oke. Terima Terima kasih kasih. Pak Yudi. Oke, langsung saja ya. Iya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Anis. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik-baik. Wah, Anis, alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah Pak Adi, saya juga baik. Gimana Pak Adi? Ini kok datang kemari, mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya Bu, ini saya ini ada sedikit permasalahan ini yang ingin saya sampaikan gitu ya. Iya. Bukan ini, tapi sebelumnya ini
Bu Anis ada waktu enggak ini? Ya. Gimana mengganggu? Enggak. Alhamdulillah sih Pak ini lagi free time, lagi senggang. Jadi kalau misalkan saya bisa bantu Pak Adi, it's okay. Oh ya. Terima kasih ini Bu sebelumnya ya. Ini Bu, saya apa ya? Saya ada masalah gitu. Saya itu saya butuh untuk menemukan solusi gitu. Iya. Ada yang mengganjal gitu di saya. Iya. Yang ingin saya ceritakan gitu. Baik Pak Adi. Nah ini tadi kan kita mau bincang-bincang gitu. Nah ada nggak sih harapan dari Pak Adi ketika dari perbincangan ini gitu? Iya, ya saya harap nanti setelah kita ngobrol ya, saya mencurahkan apa yang jadi permasalahan saya dulu, nanti ya saya mendapatkan solusi. Minimal saya lega kemudian mendapat solusi gitu. Oke, siap. Nah, baik Pak Adi, tentu saja saya dengan senang hati ini bisa kalau misalkan membantu ke Pak Adi, saya sangat senang gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya ada masalah apa sih Pak Adi? Ini Bu, sebetulnya permasalahannya itu apa ya, di kelas Bu. Di kelas itu di murid-murid itu. Oh iya. Kenapa nih? Kalau boleh tahu ada permasalahan apa nih dengan peserta didik atau murid? Ya, sebenarnya mungkin sudah umum ya Bu ya. Jadi begini, di kelas saya itu apa ya, terdapat beberapa murid itu yang mengalami kesulitan gitu untuk untuk memahami pembelajaran. Iya. Baik Pak Adi, menurut Pak Adi kalau boleh tahu nih ya, kalau saya kira-kira gitu, menurut Pak Adi penyebab dari beberapa murid Pak Adi tadi belum atau tidak memahami pembelajaran atau masih ada kesulitan dalam pembelajaran itu faktornya apa ya Pak ya? Kalau menurut saya gitu, itu sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa anak itu mengalami kesulitan gitu. Ya, baik. Berarti menurut Pak Adi ada beberapa faktor yang membuat peserta didik itu mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran. Nah, kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan hal ini terjadi, Pak? Iya, jadi saya ini sudah mencoba ya bertanya pada anak-anak gitu, kira-kira apa gitu faktor apa sih ini yang menjadi kendala gitu, anak-anak itu kok susah gitu, itu. Ada yang menjawab itu katanya belum sarapan gitu. Ya macam-macam jawabannya, ya, ada yang lucu-lucu kadang. Tapi yang lain memang masih, menurut saya masih lambat gitu. Ketika menangkap materi itu memang lambat gitu. Menyerapnya itu lambat. Oh iya begitu ya Pak ya. Untuk murid yang tidak sarapan, ada yang memang daya serapnya kurang gitu. Jadi di kelasnya Pak Adi ya. Jadi sebenarnya menurut Pak Adi ini seberapa besar sih harapan Pak Adi terhadap murid-murid tadi ya dalam menerima pembelajaran yang Pak Adi sampaikan? Ya harapan saya itu ya tentu saja murid-murid itu bisa aktif gitu, kemudian bisa memperhatikan pembelajaran dengan seksama begitu. Kemudian ketika saya memberikan pertanyaan gitu ya paling tidak mereka bisa menjawab gitu, tidak hanya melamun gitu, tidak fokus begitu. Iya. Betul. Berarti Pak Adi ingin harapannya bahwa murid itu mampu aktif, kemudian memperhatikan saat pembelajaran ya. Saya tadi ada hal yang ingin banget dirubah sama Pak Adi, tidak hanya ngelamun dan menggeleng-geleng saja ataupun diem gitu ya. Nah, paling tidak anak-anak tadi memberikan respon terhadap pembelajaran Pak Adi ya, atau respon, kita bisa mengatakan responnya respon positif itu terhadap pembelajaran. Nah, baik Pak Adi, setelah Pak Adi mengetahui permasalahan ini, kemudian sudah mengidentifikasi gitu, terus kira-kira bagaimana langkah Pak Adi untuk mengatasi permasalahan atau kendala ini dalam pembelajaran? Ini saya sempat berpikir begitu, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya lakukan. Mungkin salah satunya adalah murid yang mungkin
tadi ya, Iya. yang katanya tidak sarapan Iya, itu, ya mungkin akan saya ingatkan Iya. untuk mereka bisa sarapan dulu dari rumah atau barangkali bisa membawa bekal gitu ya dari rumah gitu, bilang pada orang tuanya untuk membawa bekal dan sebagainya gitu. Kemudian kalau untuk anak-anak yang apa ya, lambat ya, lambat berpikirnya itu ya mungkin yang bisa saya lakukan nanti saya akan memberikan bimbingan tambahan gitu di luar jam atau kita kesepakatan begitu Pak. Baik, bagus sekali ya rencana dari Pak Adi untuk siswa-siswa yang memang dari rumah gitu mereka belum sarapan. Pak Adi berusaha mengingatkan agar murid-murid itu sarapan dulu, karena sarapan itu kan juga penting gitu untuk konsentrasi mereka di kelas. Kemudian juga Pak Adi tadi sudah mengemukakan bahwa untuk murid-murid yang agak lemah gitu akan diberikan bimbingan khusus yang barangkali di situ nanti disampaikan setelah pembelajaran. Ya. Terus menurut Pak Adi bimbingan seperti apa yang nanti akan diberikan kepada siswa-siswa itu Pak? Apa ya? Mungkin apa ya? Mungkin bisa diberikan latihan-latihan gitu ya, mungkin efektif mungkin ya. Latihan tambahan-tambahan gitu. Terkait materi yang tadi mungkin sudah saya terangkan, kemudian saya kasih tambahan latihan-latihan itu mungkin dikerjakan di rumah atau mungkin setelahnya kita bahas setelah pulang sekolah gitu juga barangkali bisa gitu. Iya bagus. Iya, kalau ini saya pikir ini ya pola dari Pak Adi untuk memberikan bimbingan itu udah bagus gitu. Jadi peserta didik memang diberikan tambahan-tambahan latihan agar mereka lebih paham terhadap pembelajarannya Pak Adi atau mapel gitu atau materi pada saat itu. Nah, kira-kira nih Pak Adi kapan mau ngelaksanain bimbingan tadi Pak? Ya secepatnya Pak ya. Ya secepatnya dan tentu saja waktunya itu agar tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Juga tidak mengganggu aktivitas kita yang lain gitu. Ya tentu saja nanti sepulang sekolah gitu, kemudian bisa ada waktu setengah jam atau maksimal 1 jam gitu untuk memberikan latihan dan barangkali akan ada tambahan-tambahan materi yang perlu dijelaskan gitu. Oke, terus ini Pak Adi, Pak Adi tadi sudah banyak banget mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah ada rencana aksinya gitu. Yang saya pikir ini sudah bagus Pak Adi. Terus terkait tanggung jawab nih, pasti kan ada upaya untuk melaksanakan rencana itu. Nah ini ada komitmen nggak atau kemudian apa komitmen dari Pak Adi terhadap rencana penyelesaian masalah ini dan penerapannya nanti gimana? Ya, ya setelah ini tentu saya akan segera melaksanakan rencana tadi ini dan pastinya tidak bisa sekali 2 kali, pasti ini harus dilakukan secara kontinu ya. Dengan tujuan akhir tadi siswa-siswa yang apa tadi kurang bisa memahami gitu ya, kurang bisa memahami materi itu ada perubahan gitu. Tentu saja nanti saat-saatnya pastinya di nilainya ya terlihat gitu. Intinya tidak bisa sekali 2 kali menurut saya, jadi harus kontinu gitu. Baik, rencananya sudah matang nih, tadi Pak Adi bingung gitu. Nah ini Pak Adi sudah mulai menemukan polanya. Terus menurut Pak Adi siapa sih yang kira-kira bisa membantu Pak Adi dalam menjaga komitmen ini dan tentu saja ikut ini ya aktif untuk membantu menyelesaikan masalah? Ya, saya kira kepala sekolah juga perlu ya untuk andil di sini ya. Jadi seperti supervisi itu kan akhirnya nanti bisa mengecek seberapa keberhasilan saya gitu. Kemudian tentu saja juga orang tua itu menurut saya penting, orang tua siswa itu bekerjasama. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi di rumah itu bisa kita komunikasikan kepada orang tua perkembangannya bagaimana gitu. Dan tentu saja rekan-rekan bisa mendukung untuk
tidak hanya pada pembelajaran Iya. saya, barangkali Iya. nanti kita bisa berkolaborasi, kemudian kita mengawal anak-anak itu. Ya, bagus. Saya pikir ini ya rencananya Pak Adi dan upaya untuk tanggung jawab melaksanakan rencana itu sudah bagus. Jadi ada semacam saling kolaborasi ya Pak ya. Nah untuk hasil yang lebih baik tentunya ini. Terus kemudian setiap rencana kemudian pelaksanaan pasti ada tindak lanjutnya nih. Kalau menurut Pak Adi bagaimana rencana atau tindak lanjut dari Pak Adi yang akan Pak Adi lakukan ke depannya? Ya ini tindak lanjut yang paling segera ya, tadi adalah nanti kita menjalin komunikasi dengan orang tua dan untuk menjaga komitmen bersama. Saya kira itu pertama yang akan saya lakukan setelah tadi ya bimbingan kemudian. Nah, baik Pak Adi, terima kasih sekali. Ini sepertinya Pak Adi udah mulai mengetahui ya alurnya harus bagaimana. Nah, dari perbincangan kita tadi, ini gimana Pak? Kira-kira perasaan Pak Adi dari tadi kayaknya mumet, terus habis itu ternyata Pak Adi sudah secara tidak langsung ini ya punya bisa mengidentifikasi, punya rencana, terus berkomitmen untuk tanggung jawab, rencana tindak lanjut gitu. Bagaimana perasaannya Pak setelah kita bincang-bincang ini? Ya, alhamdulillah ya dari perbincangan ini kemudian memunculkan solusi-solusi gitu. Jadi saya lebih lega ini. Minimal saya sudah mendapatkan solusi-solusi itu untuk saya tindak lanjuti nanti gitu. Iya, alhamdulillah kalau Ya. gitu Pak Adi. Saya harap Pak Adi bisa melaksanakan rencana-rencana ini terus tindak lanjutnya itu dengan penuh semangat ya Pak ya. Insya Allah siap-siap. Ya. Oke Pak Adi, ada hal lain yang ingin disampaikan dalam pembicaraan ini kali ini kita? Ada yang mau lagi nggak? Saya kira cukup ya. Sementara itu sudah disolusikan, Iya. tinggal nanti saya aksikan saja Iya. nanti di lapangan gitu. Baik. Ya itu dukungannya nanti, Iya, siap. kontrolnya dan sebagainya. Ya nanti kita sama-sama berdoa gitu agar rencana aksi kemudian tanggung jawab sama komitmen sampai tindak lanjutnya ini terlaksana dengan baik. Ya, gitu. Terima kasih sekali Pak Adi. Nggih. Terima kasih Bu Anis Iya. atas waktunya. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, ya gitu. Yes, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Anis. Ya, waalaikumsalam Pak Yudi. Alhamdulillah ya, tadi Bu Anis sudah melakukan atau melaksanakan coaching Iya. bersama Pak Adi ya, sebagai Iya. Pak Adi tadi guru apa tuh? Guru bahasa Inggris Pak Yudi. Oh iya, Iya. kayaknya di sini terkenal beliau tuh kayak guru teladan. Iya Pak, ya punya apa? Iya. Punya Iya. kemampuan untuk mengembangkan seni budaya Pak. Nah, iya. Saya juga kaget. Iya. Tahu tadi beliau coaching bersama. Iya. Oke, Bu, sebelum Iya. penutup ya Iya. mengenai kita pertemuan untuk terakhir ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih untuk Boleh. pasca observasi pada hari ini. Oke. Boleh silakan Pak Yudi. Apa saja yang Ibu lakukan terkait indikator capaian yang diinginkan? Ya tadi ketika proses coaching bersama Pak Adi, saya ketercapaiannya ya itu saya merasa gitu bahwa Pak Adi atau di sini dalam hal ini Koci ini sudah mampu menyampaikan solusi dari dia sendiri gitu. Saya sebagai coach hanya menuntun saja. Terus kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, saya merasa sudah menggunakan alur Tirta dengan baik. Jadi saya menggali tujuan dari coaching itu, kemudian mengidentifikasi dengan bertanya gitu sebenarnya permasalahannya apa, kemudian juga menanyakan rencana aksi dari Pak Adi, dan berikutnya ada saya juga menanyakan tentang tanggung jawab, komitmen, dan tentu saja tindak lanjut dari rencananya Pak Adi. Gitu, oke Bu. Oke. Menurut saya ya Bu, saya sebagai observer ya, Iya Pak. proses coaching yang sudah dilaksanakan, sudah dilakukan Bu Anis tadi sudah bagus ya, sudah baik dan sudah mengikuti alur proses itu sesuai dengan Tirta ya, Iya. yaitu apa tadi? Tirta. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, Bu sudah menggali dengan bagus ya pertanyaan-pertanyaan tadi pada Pak Adi, sehingga Pak Adi tadi menemukan solusi dengan caranya sendiri. Itu sudah melaksanakannya dengan bagus, baik sekali, sehingga Pak Adi tadi sudah menjawab dengan permasalahannya dengan sendiri. Iya. Gitu, oke. Ya.
Oke, untuk pertanyaan terakhir Bu, Iya. Dwi. Terus kompetensi apa yang kompetensi apa lagi atau yang ingin Ibu kembangkan gitu setelah melakukan coaching pada hari ini? Ya Pak, ini karena ini coaching pertama saya ya, jadi Iya. masih agak gugup, masih butuh latihan lagi atau meng-coaching teman-teman yang lain gitu. Nah dari refleksi tadi, saya sempat agak ini Pak, mau mengembangkan ini pola dari bertanya atau pertanyaan yang berbobot, karena saya merasa pas proses coaching dengan Pak Adi tadi saya pertanyaannya tuh masih yang datar-datar aja, belum yang terlalu menggali secara penuh, meskipun tadi Pak Adi sudah kayak wah ini kok saya malah menemukan solusi sendiri dari masalah saya gitu. Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan lagi di coaching berikutnya yaitu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Oke, semoga kedepannya nanti Bu Anis bisa melakukan coaching yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan tadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, Gitu ya. iya, Pak. Oke, mungkin Terima kasih. itu saja ya untuk Iya. coaching pada kali ini. Sukses selalu ya. Semoga Bu Anis menjadi guru yang hebat. Terima kasih Pak Yudi. Begitu Bagus, ya. juga doa yang Iya. sama untuk Pak Yudi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Cukup Iya. sekian dari saya. Iya. Saya langsung balik. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam.